Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengambil mata kuliah Konsentrasi Hukum Pidana Perempuan dan Anak Fakultas Hukum UGM. Kali ini saya akan memberikan perkuliahan tentang penerapan pendekatan hukum berperspektif adil gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Perkuliahan ini adalah perkuliahan lanjutan karena sebelumnya saya sudah memberikan perkuliahan tentang apa itu kekerasan berbasis gender dan apa itu pendekatan hukum berperspektif adil gender. Idealnya sesudah Anda mengenal tentang kekerasan berbasis gender dan pendekatan hukum berperspektif adil gender, Anda punya kesempatan untuk ke lapangan bertemu dengan para pendamping korban yang telah ada di beberapa instansi atau institusi atau lembaga-lembaga yang disebut lembaga pengada layanan korban. Nah, kalau Anda bertemu dengan para pendamping, maka Anda akan tahu dan belajar tentang bagaimana sesungguhnya praktek-praktek yang berjalan tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, dengan kondisi yang sekarang ada, kita tetap bisa menjalankan pembelajaran walaupun jarak jauh dan termasuk nanti menggali pengalaman-pengalaman dari pengada layanan yang tersedia di Yogyakarta. Sebelum kita belajar tentang bagaimana penerapan pendekatan hukum berkeadilan gender dalam penanganan kasus, para mahasiswa atau peserta pengambil mata kuliah saya perlu mengetahui terlebih dahulu adanya beberapa hukum yang sudah melindungi perempuan korban atau perempuan korban kekerasan. Nah, tentu saja yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan kitab yang sangat mendasar, hukum yang sangat mendasar, walaupun tidak sempurna, ada beberapa pasal yang masih bisa digunakan, yaitu pasal terkait dengan perkosaan dan pencabulan. Selain KUHP, kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kita juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Di dalam undang-undang ini ada spesifik tentang perlindungan khususnya untuk kekerasan seksual. Selain itu, kita juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Untuk mempraktekkan dan mempermudah para korban dalam mengakses layanan, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Selain itu, yang paling penting dalam praktek pemeriksaan kasus kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan hukum telah hadir. Beberapa peraturan ini harusnya dapat digunakan dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Nah, sekarang masuklah kita pada pembahasan tentang bagaimana melaksanakan sistem peradilan pidana terpadu kasus kekerasan terhadap perempuan. Ya, ada beberapa prinsip terkait dengan sistem peradilan pidana terpadu terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Jadi prinsip ini sebetulnya terkait dengan sejarah konsep sistem peradilan pidana terpadu itu sendiri. Jadi pada tahun 2000-an dengan adanya pengalaman susahnya para korban mendapat layanan hukum, maka para pengada layanan, aktivis perempuan, pemerintah, dan aparat penegak hukum yang memberi perhatian pada kasus kekerasan terhadap perempuan membangun konsep tentang sistem peradilan pidana terpadu untuk korban. Nah, konsep ini kemudian diadopsi oleh pemerintah dengan adanya kesepakatan 3 menteri dan Polri yang sering disebut dengan Katma 3 Pol.
Nah, di dalam Tatma 3 Pol ini, maka kita menemukan ada beberapa prinsip yang sudah disepakati bersama. Pertama adalah bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan harus berpusat pada korban. Yang kedua, proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan itu seutama-utamanya merupakan tanggung jawab negara. Jadi negara berkewajiban memenuhi hak-hak korban untuk mendapatkan akses keadilan. Baru prinsip yang ketiga, menegaskan perlu adanya kerjasama dan koordinasi sehingga penanganan dapat dilaksanakan secara efektif. Nah, prinsip keempat adalah mendorong adanya inisiatif-inisiatif penegakan hukum yang lebih baik. Misalnya dengan lebih sensitifnya aparat penegak hukum, putusan yang lebih memberikan keadilan, dan termasuk layanan-layanan lainnya. Nah, dalam konteks kuliah kali ini, saya hanya fokus pada dua hal, yaitu prinsip penanganan korban yang merupakan tanggung jawab negara, dan yang kedua adalah prinsip ketiga adalah koordinasi antar pihak. Ya. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab negara, maka ada beberapa hal yang menjadi penting. Pertama, negara atau pemerintah harus menyiapkan adanya sumber daya memadai, baik bersifat dana, sumber daya manusia maupun fasilitas dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, kewajiban negara itu diwujudkan dalam bentuk dukungan dan pengakuan terhadap lembaga layanan di dalam masyarakat. Kalau kita lihat lembaga-lembaga layanan korban di Indonesia itu sudah sangat beragam. Kita tahu ada organisasi bantuan hukum, kita tahu ada pusat krisis terpadu yang disebut dengan Women Crisis Center, ada lembaga-lembaga terkait pemberian layanan konseling, ada rumah sakit, dan ada juga unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Nah, lembaga-lembaga layanan ini ada yang memang dikelola oleh pemerintah seperti UPPT, ya, unit pelayanan terpadu, rumah sakit, tapi ada yang di organisasi atau diorganisir atau didirikan oleh organisasi masyarakat sipil. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang terjadi di Yogyakarta. Di Yogyakarta, tanggung jawab pemerintah sudah mulai terlihat dari adanya kebijakan-kebijakan penanganan terhadap perempuan korban. Ya, dan itu dilihat dari munculnya beberapa peraturan daerah, baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten. Jadi pada intinya, kalau kita lihat pada slide ini, peraturan-peraturan yang ada sudah memberikan jaminan adanya perlindungan hak-hak korban untuk mendapatkan akses keadilan. Nah, pengaturan ini juga diikuti dengan adanya atau didirikannya lembaga-lembaga layanan berupa unit pelayanan terpadu, ya, untuk perempuan dan anak. Jadi di Yogyakarta kita sudah memiliki hampir di setiap kabupaten telah memiliki UPPT, ya, untuk perempuan dan anak. Dan selain itu di Yogyakarta kita juga ada forum komunikasi untuk penanganan korban, ya, yang anggotanya terdiri dari aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga pengadaan layanan lainnya yang dibangun oleh masyarakat. Nah, kenapa layanan itu tersedia? Karena memang dibutuhkan beberapa komponen dalam penanganan korban. Nah, saya kemudian ingin masuk pada prinsip ketiga tentang kerjasama dan koordinasi antar lembaga layanan korban dan aparat penegak hukum. Penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh masing-masing pihak tanpa berkoordinasi. Adanya situasi korban seringkali membuat berbagai pihak harus saling terkoordinasi. Jadi mulai dari ketika korban mengalami trauma, maka butuh adanya lembaga konseling, Women Crisis Center, dan dari situ Women Crisis Center akan berhubungan dengan kepolisian akan berhubungan dengan jaksa, dan kemudian kasus akan dibawa ke pengadilan sampai pada adanya penegakan hukum yang lebih lanjut.
Nah, kerjasama dan koordinasi ini menjadi sangat penting. Nah, kerjasama dan koordinasi ini sebetulnya secara spesifik untuk pengadilan sudah ada pengaturannya, yaitu Perma nomor 3 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum yang tadi telah saya sebutkan. Jadi para mahasiswa perlu membaca Perma ini karena Perma ini menjadi sangat penting, dan hakim pada intinya dalam mengadili perkara memang harus mengacu pada berbagai prinsip yang ada di dalam Perma ini. Misalnya Anda bisa lihat di pasal 2, yaitu hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus didasarkan pada berbagai prinsip, misalnya penghargaan atas harkat dan martabat, prinsip non-diskriminasi, prinsip kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nah, prinsip-prinsip ini juga menjadi hendaknya dipegang oleh para penegak hukum lainnya. Nah, memang Perma nomor 3 2017 ini agak spesifik berbicara tentang bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bagi ketika perempuan sebagai korban dan perempuan sebagai pelaku, dengan ada konsep-konsep di dalamnya. Nah, jadi Perma ini memang mengatur konsep kesetaraan gender, keadilan gender, stereotip, diskriminasi terhadap perempuan, dan bahkan menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis gender. Nah, tujuan Perma ini menerapkan asas-asas kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan juga bahkan mengidentifikasi perlakuan yang tidak setara sehingga menyebabkan adanya diskriminasi terhadap perempuan yang mengakses perempuan terhadap keadilan. Memang tujuan salah satu Perma ini adalah menjamin hak perempuan terhadap akses dan setara dalam memperoleh keadilan. Jadi saya kira Perma ini merupakan pengaturan dasar yang juga teman-teman mahasiswa perlu dalami. Tugas terkait dengan Perma ini akan saya sampaikan pada perkuliahan selanjutnya. Nah, sekarang karena tujuan kita adalah mempelajari tentang penanganan kasus secara konkret, maka rekan-rekan mahasiswa perlu melihat terlebih dahulu atau saya akan mengajak mahasiswa untuk memilih salah satu lembaga layanan yang akan menjadi bahan pembelajaran kita. Nah, yaitu Women Crisis Center Rifka Anissa. Women Crisis Center Rifka Anissa ini merupakan lembaga layanan terhadap korban kekerasan yang paling tua di Indonesia. Ya, itu sudah berdiri sejak tahun 1989. Jadi Women Crisis Center Rifka Anissa sudah paling lama dan mereka punya berbagai program, termasuk program-program kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penegakan hak-hak korban atas keadilan. Nah, inilah yang menjadi materi pembelajaran utama. Nah, bagaimana materi pembelajaran utama ini dilakukan? Teman-teman mahasiswa mohon segera mengikuti masuk kepada sistem ELISA, di mana saya sudah membuat satu diskusi khusus tentang hukum perlindungan perempuan dan anak. Nah, di situ teman-teman mahasiswa dapat melihat tugas-tugas apa dan bagaimana Anda dapat mendalami terlebih dahulu tentang Rifka Anissa. Nah, demikian dulu pengantar kuliah saya. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat segera menindaklanjuti perkuliahan saya melalui sistem ELISA. Sampai ketemu dalam pertemuan yang akan datang. Selamat pagi sekali lagi dan stay healthy.